Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasara al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihad hatta taraka ummatahu 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita telah melewati setengah dari bulan suci Ramadan, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan yang merupakan puncak daripada bulan yang mulia ini sudah ada di hadapan kita. Dalam situasi seperti ini, maka ada 2 hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah waktu, dan yang kedua adalah kesungguhan. Kita perlu memperhatikan waktu kita, mengawal waktu kita dengan tidak menyalurkannya kecuali pada aktivitas yang bisa berujung pada bertambahnya pahala kita, baik itu melalui ibadah-ibadah Allah, demikian pula melalui ibadah-ibadah yang asalnya adalah mubah, tetapi kita niatkan untuk menjadi sarana dalam mewujudkan suatu kebaikan, seperti aktivitas makan kita, minum dan tidur kita, merupakan amalan yang asalnya mubah, tetapi ketika kita meniatkannya untuk menguatkan kita dalam ibadah, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak melakukannya secara berlebih-lebihan. Kemudian kesungguhan kita perlu juga untuk kita perhatikan, karena manusia itu ada masa di mana ia bersemangat dan ada masa di mana turun semangatnya. Hal ini pernah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, likulli amalin fatra wa likulli amalin syirra wa likulli syirratin fatra. Setiap amalan ada masa di mana kita bersemangat, dan setiap semangat ada masa di mana semangat itu turun. Maka kita wajib mewaspadai, jangan sampai di 10 hari yang terakhir, yang sebentar lagi kita akan memasukinya, justru semangat kita menurun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi turunnya semangat dan untuk tetap menjaga agar 10 hari yang terakhir ini kita masuki dalam keadaan semangat yang lebih tinggi untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita selalu mengingat keutamaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang terakhir tersebut, di mana di dalam 10 hari terakhir ini
ada kebaikan tambahan yang Allah siapkan, yang semua kita sudah mengetahuinya, yaitu di dalam 10 hari yang terakhir ada satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang ketika kita melakukan suatu ibadah di dalamnya, Allah menilai seperti kita melakukannya 1000 tahun jika itu dilakukan di luar daripada malam Lailatul Qadar. Ketika kita salat berjamaah, maka salat jamaah kita pada malam itu senilai bahkan lebih baik daripada salat jamaah yang kita lakukan selama 1000 bulan di luar daripada Lailatul Qadar. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berzikir, ketika kita berinfak dan bersedekah, maka nilai dari amalan-amalan tersebut lebih baik daripada amalan yang kita kerjakan selama 1000 bulan di luar daripada malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan yang kedua yang juga penting untuk kita ingat, bahwa di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir-takdir manusia yang akan Allah berlakukan pada tahun tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam Lailatul Qadar ditetapkan secara konkret dan terperinci takdir yang akan menimpa seluruh manusia. Maka ketika kita bisa menepati malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah takdir dan ketentuan yang Allah berlakukan kepada kita pada 1 tahun berikutnya, insya Allah adalah takdir-takdir yang terbaik. Inilah yang penting untuk selalu kita ingat, agar kita tetap kokoh dan bertahan dalam semangat berbuat baik di penghujung-penghujung bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah kita memperbaharui taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menjadi hal yang kita ketahui bersama, bahwa penghalang terbesar di dalam merespon setiap fadilah dan keutamaan yang ditawarkan oleh Allah itu tidak lain karena dosa yang kita lakukan, karena kotornya hati-hati kita, sehingga di saat Allah menawarkan beraneka ragam keutamaan, maka tidak muncul ketertarikan di dalam diri kita. Maka untuk mengatasi kondisi dan situasi seperti itu, jalannya adalah dengan kita bersihkan hati kita bersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dengan kita memperkuat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia sangat menyadari bahwa kita tidak luput dari dosa. Apa yang melekat di tubuh kita adalah kenikmatan di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga bisa menjadi sumber kita melakukan beraneka ragam dosa. Mata, telinga, lisan kita Allah berikan untuk dijadikan sebagai bentuk kenikmatan yang kita jadikan fasilitas dalam menjalani kehidupan di dunia, tetapi tidak jarang justru teralihkan menjadi sebab kita terjerumus di dalam dosa. Maka kita beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita menjadi lebih bersih, sehingga mudah terkoneksi dan terhubung pada setiap penawaran-penawaran yang Allah tawarkan, terutama di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah kita memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik hidayah untuk bisa memanfaatkan hari-hari yang terakhir di bulan yang mulia ini dalam ibadah dan kebaikan. Karena tidak mungkin kita bisa menuntaskan dan melaksanakan suatu kebaikan kecuali karena petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kita jauhkan diri kita dari sifat ujub terhadap ibadah yang telah kita lakukan. Salah satu bentuk bahaya yang mengintai orang-orang yang sudah rutin beribadah kepada Allah itu adalah sifat ujub. Terlebih lagi ketika melihat saudaranya yang minim ibadahnya, maka terkadang seketika muncul di dalam diri kita rasa ujub, rasa lebih baik daripada siapapun orang yang ada di sekitar kita, disebabkan karena kita telah salat, kita telah membaca Al-Quran, kita telah menuntaskan beraneka ragam ibadah, sehingga terkadang muncul bisikan,
engkaulah orang yang terbaik, engkau lebih baik dari siapapun yang ada di sekitarmu. Maka perasaan seperti ini harus kita jauhkan dari diri kita, karena ini termasuk perkara yang bisa merusak amalan-amalan kita, bisa mengurangi nilai pahala daripada amalan-amalan kita. Dan kita telah diberikan cara di dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa rasa ujub itu bisa dihilangkan dengan kita selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang singkat ini mengatasi dua penyakit hati sekaligus. Penyakit hati yang pertama adalah penyakit riya, di mana kita nyatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya mencari penilaian dari Engkau kami beribadah. Dan kita nyatakan bahwa kita tidak mencari penilaian siapapun kecuali penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyyaka nasta'in itu mengatasi penyakit ujub, karena ketika kita menyadari bahwa ibadah yang dapat kita lakukan itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan menilai diri kita sebagai orang yang hebat. Yang menjadikan kita mampu beribadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan suasana hati seperti itu akan memproteksi diri kita dari masuknya yang namanya penyakit-penyakit hati, terutama penyakit ujub. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dengan kita menempuh langkah-langkah yang tadi kita sebutkan, maka semoga itu bisa menjadi asbab kita bisa maksimal di dalam menjalankan 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan. Kita mengejar Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir tanpa memilah-milah malam-malamnya. Kita tidak siksa di dalam mencarinya, karena ketika kita mencari Lailatul Qadar di setiap malamnya, maka bisa dipastikan Lailatul Qadar tersebut akan kita dapatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan khutbah yang pertama, di mana kita diingatkan tentang hari-hari yang sangat utama setelah semakin mendekat di hadapan kita, maka mari kita perbaharui azam kita, mari kita kuatkan tekad dan azam kita untuk menyambut 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan. Kita manfaatkan waktu kita, kita atur aktivitas kita, kita singkirkan sebagian daripada hal-hal yang tidak bermanfaat yang mungkin ada di rumah-rumah kita. Maka kita perbaiki jadwal hidup kita, sehingga waktu-waktu yang sangat berharga di 10 hari yang terakhir dapat kita manfaatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wajma' kalimatal muslimin 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustadafin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadafin al-mazlumin fi Gaza wa fi ghairihi min biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ahwalana wa ahwal al-muslimin
ووفق ولاة أمورنا وأئمتنا بما تحب وترضى وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.